Nabi Musa itu adalah maha hadir, maha kuasa, maha penyayang. Ini tidak ditemukan dalam Islam. Karena Islam memiliki konsep ketuhanan tauhid yang rumit. Gitu loh. Ketika Allah yang dikatakan dalam surah Al-Hadid ayat 4, huwallazi khalaqas samawati wal ard, dia ada di arsy. Nah, Allah ini dia nongkrongnya di arsy. Dia tidak ada di bumi, tidak ada dimanapun. Nah, ini sudah masuk satu kualifikasi di mana Allah tidak cocok dan tidak mungkin adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Yang mana kita tahu bahwa Tuhan Musa itu ya memberikan gelar Allah ya kepada Musa dan kepada banyak sekali umat-umat lainnya. Misalkan contoh dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa diangkat sebagai Allah. Nah, sedangkan Tuhannya Islam itu kan Allah. Jadi kalau Allahnya dalam Islam dan Allahnya dalam Alkitab atau Allahnya dalam Yudaisme itu hanya gelar-gelar biasa, tidak pantas disamakan dengan Tuhan. Jadi dalam satu poin ini saja sudah nggak masuk. Kedua, ketika dipaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang disembah Muhammad, itu nggak mungkin. Karena Muhammad sendiri mengadopsi sesembahan pagan Quraisy yang bernama Allah, kemudian dicocok-cocokkan dengan sesembahannya Musa, tapi itu nggak masuk. Nah, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah Musa, adalah Tuhan yang tidak pernah minta disembah. Justru kami temukan dalam Alkitab, yaitu Matius 4, yang minta disembah itu adalah iblis. Dan ini berkolerasi ketika iblis minta disembah dalam Alkitab, Allah dalam Al-Quran juga minta disembah. Jadi agaknya tidak mungkinlah Tuhan Musa, yaitu Tuhan Yesus, merendahkan dirinya sehingga dia minta disembah. Adapun Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, dia bisa menjadi apapun tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, sedangkan konsep Islam ketika mereka mengenal Allah yang cuman gelar biasa dalam Alkitab, dituhankan oleh mereka dengan sendirinya mereka mengurung Allah dan mengatur-ngatur Tuhannya. Contoh, Tuhan nggak bisa jadi manusia, Tuhan nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Walaupun bertentangan dengan surah Maryam ayat 17 di mana dikatakan bahwa roh Allah menjadi manusia yang sempurna. Nah, kecacatan teologi tauhid inilah yang nanti juga akan saya jabarkan. Kecacatan teologi tauhid inilah yang tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak masuk akal, malah masuk dengkul ya. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak loh. Kalau mau dipaksakan Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya Musa, bukan. Justru Tuhannya Musa itu yang menurunkan Mesias, yang menurunkan janji kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Nah, orang-orang zaman perjanjian lama atau zaman Musa, bahkan sebelum Musa yang percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan tentang kedatangan Mesias, itulah mereka orang-orang Kristen. Jadi Musa dan nabi-nabi sebelum adanya Tuhan Yesus menjadi manusia, mereka semua Kristen karena mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan oleh kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang datang menjadi manusia, Tuhan yang nggak dikandangin kayak kucing, Tuhan yang nggak boleh jadi apa-apa. Nah, ini tidak kita temukan, keselamatan tidak kita temukan dalam Islam. Malahan cenderung Allah yang dipungut oleh Muhammad sebagai sesembahan pagan kemudian diekspor menjadi sesembahan Islam, itu hanya menekankan kepuasan syahwatnya Muhammad ketika dia menjadi nabi. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Ini suatu penghinaan yang dilakukan oleh Islam ketika mereka memaksa Tuhannya, yaitu yang berasal dari pagan Quraisy, disama-samakan dengan Tuhannya Musa. Itu nggak pantas. Apalagi mengingat Tuhan mereka bernama Allah dan Allah itu hanya gelar biasa. Bahkan berhala-berhala dalam Alkitab, yaitu juga dinamakan Allah, disebut Allah dengan lantang. Disebut, jangan kamu menyembah Allah lain. Jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang mengajarkan minum kencing onta, yang mengajarkan cium batu, yang mengajarkan kawini bocah, yang mengajarkan muter-muter di bangunan berhala. Itu nggak boleh seperti itu, jangan ditiru. Ya. Dan Tuhan, nah sekali lagi Tuhan Musa itu dia Maha Kasih, Maha Pemurah, yang awal, yang akhir, yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tidak dipengaruhi oleh umatnya, tidak diatur oleh umatnya, tidak hanya memuaskan syahwat nabi utusannya yang tidak terbukti kenabiannya gitu loh. Lagi pula kalau mau dipaksakan Al-Quran itu adalah firman Allah juga nggak masuk. Dari kronologi bagaimana Muhammad menerima wahyu itu sangat cacat kronologi dan tidak pantas disebut sebagai wahyu Tuhan. Begitu. Lanjut Bang Kiamat. Oke, boleh diperbesar layar saya, Kak Ica. Oke, baik. Siap. Ini nggak bisa. Masih pegang keluar lagi. Nah, ini ya, bentar, saya tunjukkan. Nah, jadi ini ya, saya tunjukkan langsung dari Imamat 26. Jadi kan tadi udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Malik bahwa Allah SWT itu bukan sesembahan dari Musa. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Jadi yang pertama di dalam Imamat 26 di sini dikatakan ini, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir. Nah, ini. Jadi batu berukir nggak boleh. Nah, dipertegasnya di mana nanti saya tunjukkan ya. Batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu, misalkan di Arab ya, untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yod-Het Vav-He, ya, Elohimmu. Jadi di sini jelas. Jadi ini kalau mau dibilang berkaitan, ini sangat tidak berkaitan sama sekali. Ya, karena nanti kita akan lihat ya. Dan juga ini misalkan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Di sini dikatakan sebab
segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi di luar dari Allah Israel itu berhala dikatakan. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Allah, misalkan Allah Arab gitu mengatakan menjadikan langit, ini udah dipertegas di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi di situ dikatakan di sini apa? Berhala. Ya, makanya nggak heran kalau tadi dikatakan apa? Udah ditebak di sini dari kitab Imamat. Katanya apa? Yang menjadikan batu berukir ini kemudian disujudkan itu adalah berhala. Jadi Alkitab sudah terlebih dahulu tahu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Ulangan 4 ayat 24. Nih ya, Ulangan 4 ayat 28. Ini dikatakan begini. Maka di sana kamu akan beribadah kepada ilah. Kalau A kecil ini ilah-ilah lain ya. Makanya tadi dikatakan Allah. Allah ini gelar ini. Jadi kalau ini Allah yang palsu itu. Buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Ya, kalau kita nanti bahas tentang pra-Islam, nanti barangkali bisa saya tunjukkan datanya. Di situ dipertegas bahwa sesembahan atau pagan Quraisy itu dengan kayu dan batu. Nah, kemudian ada di sekeliling dari Ka'bah. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tapi dicium-cium. Nah, itu ya. Jadi indikasinya di sini Alkitab itu memang berasal dari Tuhan. Makanya di sini semua yang ditunjukkan memang menyinggung apa yang ada saat ini. Jadi terimalah kebenaran. Gitu ya. Terus juga fakta yang kedua, kalau di dalam surah 112 ayat 3 kan dikatakan Allah itu bukan makhluk gitu. Nah, sedangkan bangsa Israel mereka semua mengenal teofani dari Allah Israel, yaitu bisa berupa manusia, bisa berupa malaikat, malak Adonai. Nah, di sini di dalam Keluaran 19 ini ada tiga wujud. Inilah yang kemudian menggampar teologi-teologi dari Islam. Karena di dalam Islam dikatakan bukan makhluk, bahkan di dalam Al-Qasas ayat 30 ya. Ini aku tunjukkan, boleh di-pause bentar. Pause bentar ya. Aku bukakan. Oke. Nah, nih di dalam Al-Qasas 30 di sini Allah itu dikatakan nggak bisa jadi manusia, tapi justru apa? Jadi pohon di sini. Ini jadi dikatakan maka ketika Musa sampai ke tempat itu, api itu diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebelah tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Jadi dari sebatang pohon itu keluar suara. Inilah yang nggak masuk di dalam pemahaman kekristenan. Kenapa? Ya karena pertama Allah nggak maha kuasa. Kemudian Allah tadi yang dikatakan dikekang gitu oleh konsep dari tauhid. Tapi justru di sini Allah jadi makhluk gitu, malah keluar suara dari pohon. Nah, inilah yang bagi umat yang berpikir itu konyol gitu ya. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan begini. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ini. Jadi tetap ada transenden, yaitu Bapa, Allah Israel yang dikatakan sesembahan yang tidak terlihat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak dapat melihat, dan diperjelas di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ini aku tunjukkan. Di sini dikatakan bersemayam di cahaya yang tak terhampiri. Ya, ini dialah satu-satunya yang tidak takluk terhadap maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, itulah Tuhan Allah Israel yang kemudian melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah konsep yang tidak akan dikenal dan juga banyak nubuatan tentang Mesias, contohnya di dalam Keluaran 6 ayat 3. Thank you. Oke, ini kedua narasumber sudah menyampaikan narasinya. Silakan, kita mau dilanjutkan dengan sesi langsung ke bantahan atau bertanya kira-kira? Ya, saya bantu dulu. Iya, gimana? Awalino, biar waktunya nggak terlalu lama, ini kan jadinya kan 20 menit nih.